Kalau dikatakan berapa, maka kita tidak tahu. Ada masih contoh misalnya di Aras itu, di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat tawaf. 70.000. Tapi kalau kita baca lagi ada di dalam tentang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Rasulullah atau aku itu melihat yang tidak kalian lihat, mendengar sesuatu yang kita tidak dengar. Langit itu merintih, langit itu menangis, merintih kesempitan. Karena di sana itu tidak ada satupun ruang selebar 4 jari. Itu artinya apa? Saking banyaknya malaikat. Hilang itu saking banyak malaikat sampai dikatakan itu tidak ada jarak ruang-ruang kosong itu selebar 4 jari. Jadi kira-kira segini nih, setelapak tangan. Tapi ini bukan berarti segitu, artinya saking banyaknya. Jadi ini yang dimaksud kalam ini. Hari kita melihat, misalkan kita berangkat ke mana, lewat depan kelurahan, Pak, di situ ada vaksin, udah penuh. Ya mungkin buatnya bukan penuh, mungkin banyak, mungkin lebih daripada 100, mungkin lebih itu. Dikatakan penuh bukan berarti terus nggak bergerak gitu kan, itu penuh. Jadi ini saking banyaknya malaikat tidak terhitung. Betapa jumlahnya banyak sekali malaikat. Ya. Lalu apa? Malaikat itu yang jumlahnya banyak, tapi yang wajib diketahui berapa? 10. Ya. Nanti ada Jibril, Mikail, Israfil. Kalau di dalam syair itu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10. Ma wadhaiful malaikah. Apa pekerjaan malaikat? Minal malaikati rusulun bainal Maula subhanahu wa ta'ala wa baina anbiya'ihi wa rusulihi ya Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat itu kerjaannya masing-masing. Kalau 10 itu dikerjakan masing-masing. Ada di antara mereka itu ada yang pekerjaannya minal malaikat rusulun bainal maula. Ada yang kerjaannya para malaikat itu bertugas sebagai perantara Allah dan Rasulnya. Seperti siapa? Seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ada lagi wa minhum hafadhatun 'alal ibad. Ada lagi di antara mereka yang tugasnya hafadhatul 'alal ibad, ya, menjaga manusia. Namanya malaikat hafadhah. Ya, jagain manusia. Wa minhum man yaktubu a'malal ibad min khairin aw syarrin. Ada yang tugasnya menulis amal perbuatan manusia, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Kita jelaskan satu-satu malaikat ini. Kemudian wa minhum muwakkaluna bil jannati wa na'imah. Ada yang tugasnya menjaga surga dan segala kenikmatannya. Ya. Wa minhum muwakkaluna bin nar wa adabiha. Ada yang tugasnya menjaga neraka dan siksa-siksanya di sana. Ya. Itu malah malaikat. Kemudian wa minhum hamalatul ars. Ada yang tugasnya menjaga menyangga ars. Allah besar itu ars. Kemudian wa minhum qaimuna bi masalihil ibadi wa manafi'ihim.
Li ghairi dzalika mimma umir bihi. Jadi ada di antara mereka juga yang bertugas menjaga kemaslahatan umat manusia supaya damai, supaya baik, supaya tentram, dan banyak lagi dah sesuai tugasnya masing-masing. Ya, secara struktural ya itu ada 10, tapi sebenarnya banyak malaikat yang ditugaskan di dalam kehidupan kita. Kita contoh sekarang yang 10 itu siapa saja? Satu, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat Jibril. Fisiknya malaikat Jibril ini itu, malaikat Jibril juga punya panggilan namanya Ruhul Amin. Ruhul Amin, Ar-Ruh Al-Amin, Al-Qudus, itu malaikat Jibril panggilannya. Maka sebut tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Itu panggilannya malaikat Jibril, Al-Amin, Al-Qudus. Ruhul Qudus, Ruhul Amin. Di antara tugasnya malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu kepada para rasul. Itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini malaikat paling ganteng, malaikat paling top dalam penciptaannya. Malaikat Jibril ini paling sempurna penciptaannya. Jadi ini bagian ini PR, public relation. Jadi dia mesti keren, ya kan? Mesti keren. Itu mesti ganteng, itu malaikat ini. Maka suatu saat malaikat Jibril ini ngaca, diciptakan cakap-cakapnya ini. Masya Allah, saya luar keren banget ini, gagah perkasa. Itu kenapa? Malaikat Jibril itu punya sayap 600 sayapnya. Sayapnya 600. Itu antara sayap satu dan itu menutupi masyrik ilal maghrib. Dari timur ke barat ketutupan. Saking gedenya malaikat bersayapnya ini. Luar biasa ya. Ya. Barat timur. Malaikat Jibril itu sukanya pakai atau pakaian kebesarannya itu putih. Laksana mutiara. Ya. Putihnya putih mewah. Bukan putih kusam. Putihnya mewah, rupawan, elok rupawan lah gitu. Ya. Tapi bajunya punya kekuatan dahsyat. Kalau sekarang ini baju besi, apa namanya? Baju luar biasa ini Pak, bukan baju sembarangan kayak malaikat Jibril. Ya. Sayapnya 600 sayap. Ya. Ini suatu saat malaikat Jibril ngaca di kaca gitu, melihat dirinya gitu. Luar biasa, sampai heran. Ganteng banget Pak. Seperti kita kadang-kadang gitu Pak ya. Kita ngaca kadang-kadang masa ngomong, lu ganteng juga ya gitu, kadang begitu kadang-kadang. Pede aja gitu, ganteng juga gua gitu, nah itu. Pantesan pada suka orang gitu maunya gitu. Nah, itu malaikat. Sehingga malaikat Jibril nanya kepada Allah begini, ya Allah, apakah engkau telah menciptakan makhluk sehebat aku? Kata Allah, enggak. Tidak. Maka malaikat Jibril senang, gembira dan bersyukur. Nah, dalam syukurnya ini malaikat Jibril sholat 2 rakaat selama 20 tahun. Masa 20.000 tahun masa 20.000 tahun. Itu syukur cuma dibilang ganteng doang tuh, bersyukurnya sholatnya 20.000 tahun. Kita ganteng beneran, orang berganteng, kita nggak pernah bersyukur. Nah gitu kan. Malaikat Jibril ini dibilang enggak, kamu ganteng kamu. Malaikat Jibril langsung bersyukur, bersujud, sholat itu sampai 20.000 tahun tanda bersyukurnya. Malaikat Jibril. Jadi kenapa? Manusia 100 sudah ada.
Ya iya. Jadi malaikat Jibril ini kalau datang ke Nabi, wajahnya apa namanya? Ya Jibril tahu, Rasulullah tahu ciri-cirinya, tapi tidak sesuai dengan wajah aslinya. Nabi ini pernah bertemu dengan bentuk aslinya malaikat Jibril itu cuma 2 kali dalam kehidupan. Pertama di Mekah, yang kedua di Sidratul Muntaha. Ketika Isra Mi'raj itu asli. Maka sehingga Nabi bisa menceritakan sayapnya malaikat Jibril itu 600. Ya. Itu kata Nabi, satu sayap ke sayap yang lain, jarak sayap-sayap ini perjalanan 500 tahun. Ini kayak apa ini makhluk ini? Perjalanan sayapnya ini, sayap jarak antara dua sayapnya itu 500 tahun. Ya, itu malaikat Jibril. Kayak disebut malaikat Jibril disebut namanya tadi sebutannya siapa? Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Ruhul Amin. Itu ada di dalam surat Asy-Syu'ara 193. Ada lagi kul nazala ruhul qudus min rabbika bil haqq dan seterusnya. Itu di dalam apa namanya? An-Nahl 102. Jadi malaikat Jibril ini tidak hanya menyampaikan wahyu kepada Rasul, tapi juga mengajarkan agama melalui Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat Rasul. Makanya ini namanya sanad, namanya wasilah. Jadi ada perantara antara Allah dengan Nabi, Nabi dengan Allah. Makanya Nabi Jibril Allah. Nah sekarang ini ada sebagian teman-teman yang tidak berwasilah, punya langsung kepada Al-Quran, langsung kepada hadis, kepada Allah langsung. Ngapain pakai ulama? Ngapain pakai? Nah, itu diakui atau tidak, kita tuh tetap pakai yang namanya wasilah, pakai namanya madhab namanya, ya ya. Oh enggak ya Rasul ya Nabi, ya kan udah ada apa namanya hadis, langsung hadis saya Bukhari Muslim. Lah Imam Bukhari itu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Begitu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tugas satu malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau berarti sekarang ini nggak ada malaikat Jibril, nggak ada yang menyampaikan wahyu. Tapi di Al-Ikhlas banyak wahyu. Wahyu kecil, wahyu gede. Wahyu kudut juga ada, punya wahyu banyak. Sini nggak ada wahyu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malaikat Jibril. Ada satu kisah pernah dikampaikan lagi. La yahrujul mu'minu, la yahrujul mu'minu hatta yara makanahu fil jannah. Orang yang mati itu tetap itu akan melihat surga. Ruhnya orang itu, ruhnya seseorang itu enggak akan keluar sehingga dia melihat tempatnya di surga. Orang mukmin tuh. Begitu pula sebaliknya, ruhnya orang munafik, orang fasik, orang kafir, dia tidak akan keluar sehingga tahu tempatnya di neraka. Nah sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasul kok bisa? Kalau bagaimana caranya dia mau mati, keluar ruhnya itu, kemudian dia bisa melihat surga. Nah ini tentang Jibril. Jadi saya katakan malaikat Jibril tadi malaikat yang paling ganteng, fisiknya paling sempurna. Itu ketika ada roh, ada manusia dicabut ruhnya keluar. Itu dengan proses yang begitu luar biasa. Tahu kita prosesnya roh kan?
Ruhnya itu keluar, nyawa itu keluar tidak langsung keluar, tapi ada proses pencabutan. Itu 4 kali pencabutan nyawa manusia. Dari mana? Dari ujung jempol, dari kaki jari-jari, terus ditarik sampai ke lutut. Dari lutut dia malaikat itu keluar lagi, ganti lagi yang lain, karena saking beratnya mencabut ruh manusia. Jadi itu bukan satu. Jadi bukan satu yang untuk mencabut ruh, namanya siapa? Malaikat Israel. Jadi malaikat Israel setiap mencabut ruhnya satu orang aja dicabut, itu dia membawa pasukan 70 untuk menerima ruh orang baik, 70 untuk menerima ruh orang yang jahat. Berarti berapa itu? 140. Duh, datang misalkan mau kemana tuh? Datang 140. Terus yang bagian itu cuma bagian nungguin doang. Nunggu nerima ruhnya doang. Tapi dua-duanya berangkat. Yang baik yang buruk berangkat, gitu Pak. Kemudian yang bagian eksekusi lagi, lain lagi. Itu ada beberapa malaikat yang nyabut ruh ini dari kaki itu berapa malaikat. Ayo. Ngos-ngosan. Masuk lagi dari mana nih? Dari lutut, Pak. Masuk lagi. Tarik lagi sampai ke wedel, pusat. Keluar lagi. Ngos-ngosan malaikat ini. Masuk lagi sampai ke dada. Berarti udah 3 kali. Keluar lagi dari dada sampai tenggorokan. Itu proses. Makanya kalau yang tahu orang tua, saudara, kakek, nenek atau siapa saja yang sedang sakaratul maut, itu ciri-cirinya kan kaki dulu dingin, naik dingin lagi sampai buah paha, sampai selesai dingin semua. Nah itu saat roh keluar itu malaikat Jibril itu kalau dia orang baik, maka malaikat Jibril membuka sayap yang kanan.